Oke, berikut adalah buku tabungan yang perhitungan bunganya berdasarkan saldo harian. Ya, ada dua versi di sini, tadi saldo minimum dan saldo harian, dan ini dipisah. Jadi kalau Bapak Ibu nasabahnya ada dibagi, ada yang menerapkan berdasarkan saldo minimum dan ada yang berdasarkan saldo harian, bisa dibagi dua. Ya. Kemudian ini aplikasi juga dibuat untuk 100 nasabah. Bukannya tidak bisa lebih dari 100, tapi lebih untuk mempercepat proses saja, karena nanti kalau dibuat sampai 1000 nasabah, khawatirnya prosesnya akan menjadi terlalu lama. Dan ini bisa diduplikat filenya, jadi ini ada kolom untuk nomor awal nasabah, ini untuk memastikan bahwa misalnya nasabah ini adalah nasabah 100 pertama, bisa dimulai dari nomor 1, kemudian nanti tinggal dirubah saja begitu di save as untuk nasabah 100 berikutnya, ini otomatis berubah. Ya. Oke, ini yang perlu, ini sederhana ya, jadi kita hanya tinggal mengisikan ID di sini, ID-nya bebas. Kemudian kita bisa mengisikan nama juga bebas. Misalnya, ini saya ngarang saja ya namanya ya. Mohon maaf kalau ada yang sama. Jadi setelah itu kita bisa klik di sini atau lewat klik di bawah, itu sama saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Buku tabungan Slamet Cecep Fernandes. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah kita mengisikan bunga dan saldo awal. Misalnya kita mengisikan bunganya 4%, saldo awalnya misalnya 500.000. Nanti saldonya akan muncul secara otomatis di sini, terlihat saldo awal dan saldo akhir karena belum ada perubahan apa-apa. Nah, kemudian kita bisa mengisikan tanggal transaksi pertama misalnya, dan untuk bulan, ini bisa dimulai dari bulan berapapun untuk masing-masing nasabah. Jadi tidak harus sama. Ada yang nasabah mulai bulan Januari, Maret, dan tahunnya pun berbeda, tidak masalah, karena ini satu buku, satu nasabah. Kita masukkan sekarang misalnya tanggal 7 Juli. Ada misalnya tambah tabungan 400.000. Perhatikan, karena ini sifatnya adalah bunga harian, dia akan menghitung berdasarkan hari, ya, berdasarkan hari dari penempatan dananya, saldonya ya. Jadi ini kan saldonya 900.000. Nah, 900.000 ini tanggal 7. Saldo awalnya dihitung tanggal 30 Juni. Jadi saldo awal ini 500.000 akan dihitung bunganya selama 6 hari, 1 sampai tanggal 6 Juli, kemudian ditambah bunga harian untuk yang tanggal 7 ini, yang 900.000 baru dihitung 1 hari. Ya. Ini adalah perhitungannya. Kemudian kita misalnya mau masukkan lagi tanggal 16 Juli 19. Nah, bunganya langsung berubah, ya. Misalnya ada kredit lagi 400.000 lagi. Perhatikan, bunganya juga berubah. Kita masukkan lagi tanggal 25 Juli 19. Misalnya ada pengambilan 600.000. Ya. Jadi dia akan menghitung bunga sebelum tanggal tersebut. Ya. Jadi kalau kita masukkan di sini, ini bunganya belum dihitung. Ya. Jadi lagi saya kasih contoh, 28 Juli. Nah, dia menghitung, menambahkan yang 700.000 ini sampai tanggal 27 Juli. Ya, jadi langsung berubah. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih angka, itu belum akan berubah hingga ada tanggal berikutnya. Nah, kemudian karena ini bunganya diberikan bulanan, jangan lupa untuk kita mengisi dulu nih, tinggal 31 Juli. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini sebagai values. Ini adalah sebagai bunganya yang dimasukkan di setiap akhir bulan. Ya. Jadi kalau kita masukkan lagi angkanya 3 Agustus, oke, bunganya berubah lagi dan itu sudah masuk di bulan berikutnya.
Dan kalau kita kembali lagi ke semula, ini akan terlihat saldo awal dan saldo akhir dari masing-masing nasabah. Dan ini juga udah siap dicetak, jadi kalau kita pilih menu print, kita tinggal memilih bagian yang mau dicetak, atau kalau mau rutin setiap bulan dicetak, atau mau memilih halaman-halaman untuk bulan-bulan berikutnya, silakan saja dengan menggunakan menu printer dari Excel ini. Ya, saya kira cukup jelas. Jadi silahkan dipraktekkan, ada file juga dengan isian contoh biar ada bayangan. Ya, terima kasih.